Ya, selamat siang saudara semua. Ini adalah video lanjutan dari video kita yang sebelumnya, ya, karena masih dalam tema yang sama, yaitu kasus kedua kata sifat dan partisip pasif bentuk pendek. Kenapa ini dipotong? Karena memang durasinya terlalu panjang sehingga tidak bisa di-save, ya. Jadi ada permasalahan editing di sini. Makanya saya akan bagi dalam 2 atau 3 bagian pada tema kali ini. Pada video yang potongan yang pertama tadi, kita masih tersisa latihan. Ini latihan bagaimana penggunaan kasus kedua pada kata sifat. Ya, di sini ada beberapa contoh latihan yang bisa Anda manfaatkan untuk berlatih sehingga bisa memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan kasus kedua kata sifat. Di sini saya ambil satu contoh, misalnya kata menyenrawitsa raskaze, ya. Kemudian dalam kurung etet pisacel. Jadi kalimat ini baru bisa dipahami secara lengkap apabila dalam kurung ini kita buka dan kita ganti menjadi menyenrawitsa raskaze etawa pisacel, ya. Jadi kata etet pisacel kita ubah menjadi etawa pisacel, ya, kasus kedua. Kenapa? Karena di sini ada kata raskaze, jadi yang artinya saya tertarik cerita-cerita dari pengarang tersebut, ya, pengarang itu atau dari sastrawan itu. Raskas, jadi cerita-cerita siapa? Cerita-cerita dari pengarang atau sastrawan itu. Makanya di sini menggunakan kata etawa pisacel. Ya, demikian. Silakan untuk yang selanjutnya Anda bisa berlatih sendiri. Bila ada pertanyaan bisa dikirim ke chat di bawah atau bisa dikirim di email nanti di bagian belakang, ya, atau di deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas materi yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang partisip pasif bentuk pendek. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada bermacam-macam partisip, ya, participle, ya, atau partisip atau причастие dalam bahasa Rusianya, yaitu dalam bentuk pasif, aktif, ya. Ada yang dalam bentuk yang panjang atau bentuk full, ya, dan bentuk pendek seperti ini. Kita baca contoh berikut ini. В 1719 году в Петербурге был открыт первый русский музей. Ya, di sini perlu kita lihat, di sini digarisbawahi kata был открыт, ya. Был открыт di sini adalah forma atau bentuk partisip pasif bentuk pendek, ya. Dan bentuk pendeknya ini terlihat dari kata открыт, ya, tanpa ada akhiran lagi, cukup открыт. Di sini ini pola partisip bentuk pendek dan pasif, ya. Ya, jadi artinya subjek di sini adalah yang dikenai perbuatan, gitu. Dan di sini ada kata bil. Bil ini menunjuk kepada kala lampau, ya, karena di dalam kalau misalnya bil kita hilangkan atau kita ganti dengan kata kerja bits yang dalam forma yang lain, bukan dalam forma lampau, maka dia akan bisa menjadi lain artinya, ya, demikian. Jadi di sini pada tahun 1719 di Saint Petersburg telah dibangun, ya, telah didirikan museum pertama Rusia. Jadi kata telah di sini menggunakan lampau, di sini muncul dengan kata bil, ya. Atau bisa juga kata bil ini dihilangkan pun konteksnya sudah kita dapatkan, ya. Yang jelas di sini tidak bisa menggunakan kata bujit, ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Jadi kita di sini bisa melihat caranya adalah kita mengambil infinitif, salah satu kata kerja dalam bentuk infinitif, kata kerja perfektif di sini, ya, seperti kata napisats, pastroid, atau kata-kata yang lain, ya. Jadi perlu saya ketahui, saya sampaikan pada teman-teman semua, para mahasiswa,
bahwa kalau Anda ingin mempelajari atau membuat kalimat pricasye dengan menggunakan pricasye, berarti Anda sudah melewati tahapan mempelajari kata-kata atau tema-tema yang lain seperti tema menjadi perfect, imperfect, ya, kata kerja seperti itu ya. Jadi Anda harus paham dulu kata kerja perfect, imperfect sehingga Anda bisa mempergunakannya. Juga mungkin yang jelas misalnya seperti jenis kelamin atau gender dari kata kerja juga Anda kata benda Anda juga harus menguasai. Ya. Nah, kembali ke sini bahwa kita ambil kata napisats, ya ini adalah perfektif, bentuk kata kerja perfektif, napisats dari pisats, ya. Lalu kita buat dalam bentuk lampau seperti ini, jadi lampau laki-laki menjadi napisal, ya. Lalu napisal itu L-nya kita ganti N seperti ini. Ini kenapa ada 3 napisan, napisana, napisano, napisani, ya. Ini adalah konjugasi dari participle ini ke dalam jenis kelamin dari subjeknya. Misalnya subjeknya napisan, napisan berarti itu subjeknya adalah jenis kelamin laki-laki. Kalau napisana untuk jenis kelamin perempuan atau feminin, napisano untuk netral, dan napisani untuk jamak, ya, bukan. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah akhiran N. Ya, akhiran N untuk pola kata kerja perfektif berakhiran at seperti ini. Kemudian ada yang berakhiran its, pastroids. Napisat artinya pisats, napisats menulis, pastroids artinya membangun. Di sini kita masukkan bentuk lampau pastroil. Kemudian partisipnya menjadi pastroyan, pastroyan, pastroina, pastroino, ya, atau pastroina dibacanya, pastroini, ya, pastroini, ya. Ini adalah bentuk partisip pendek seperti ini dan pasif. Dan di sini akhirannya adalah yen, ya, berbeda dengan yang berakhiran ats ini n saja. Kalau ini adalah akhirannya yen. Nah, seperti itu. Nah, tapi perlu diperhatikan juga beberapa kata kerja yang akhirannya T, ya, seperti di sini, bukan N tapi T, tapi secara umum adalah N. Ini beberapa kata seperti atkrits menjadi atkrit, zakrits, atkrit buka, ya. Atkrits ini kata perfektif artinya membuka menjadi partisip buka atau dibuka, ya, seperti ini. Menutup, zakrit, ditutup. Zabit melupakan menjadi dilupakan, zabit. Najit memulai menjadi dimulai, najit. Ya. Zanyet, ya. Zanyet. Zat mengambil, zat diambil. Ya. Ajet. Spiet, ya. Spiet. Wepit, ya. Dan jadi di sini saya ulangi lagi bagaimana pola perubahannya. Contohnya kata atkrits itu berarti untuk laki-laki. Kalau kita subjeknya perempuan menjadi atkrita, ya. Subjeknya netral menjadi atkrita, atkrito, ya. Tulisannya atkrito dibacanya atkrita. Kemudian bentuk jamak atkriti, ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini kita lihat, ya, bahwa dalam partisip juga kita bisa melihat perbedaan kala itu bisa kita lihat dari kata bits yang disisipkan di situ. Misalnya kata etedom pastroyan proslem gadu, etedom pastroyan proslem gadu. Jadi di sini kata pastroyan atau bisa juga bel pastroyan itu menunjukkan kala lampau. Sementara untuk kala akan datang harus kita tambahkan seperti ini. Etedom bujit pastroyan budushem gadu. Ya. Etedom bujit pastroyan budushem gadu.
Ya, seperti itu. Ini kata bujit di sini menunjukkan kala akan datang. Kemudian ya demikianlah penggunaan partisip ya, partisip pasif ya. Partisip pasif ini dalam kalimat yang masih sederhana. Jadi kita nanti bisa tambahkan misalnya dengan menggunakan pelakunya ya. Misalnya dibangun oleh siapa ya, dibangun oleh siapa itu nanti menggunakan kata agentnya itu atau pelakunya itu menggunakan kasus kelima. Tapi untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan ini video untuk yang sesi kedua ini saya potong di sini. Untuk selanjutnya akan ada di potongan berikutnya karena saya khawatir nanti akan terjadi stuck, tidak bisa di save ya. Terima kasih. Lanjut silakan mengikuti video berikutnya.